Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di KWA Motors. Ini video kedua tentang Yamaha Alfa atau merubah Yamaha Alfa yang tipe engkel menjadi double starter. Kalau kemarin itu video pertama di soal mekanismenya atau perangkat starternya yang ada di mesin ya. Jadi perbedaannya yang dengan yang starter itu ada di crankcase-nya, crankcase dan sistem starternya sendiri itu ya, sama perangkatnya. Nah, yaitu bedanya itu antara starter dan double starter itu cukup banyak ya yang ditambahkan kalau untuk merubah menjadi double starter. Nah, sekarang giliran yang saya bahas adalah tentang kelistrikannya. Atau rangkaian elektriknya atau rangkaian listriknya ya, perkabel bodian ya. Jadi kalau yang double starter dengan engkel itu beda, kabel bodinya beda, ada perbedaannya. Aduh, di mana? Nggak saya siap. Udah. Pertama urut dari sini ya, double starter. Sudah pasti yang di starter ini di holder saklarnya ini. Kalau double starter itu ada yang ada tombol starternya nih ya. Nah, otomatis kabel bodinya itu juga beda. Kalau yang double starter ada soket yang menuju holder itu pinnya 4 kok gini. Nah, kalau yang engkel itu cuma dua. Nah, itu perlu diganti holder bawahnya aja nih. Seperti ini yang pakai double starter. Nah, ini kabel yang ini ada 4. Tapi kalau yang engkel cuma 2 karena cuma buat lampu aja. Oke, itu bedanya ya. Makanya kabel bodinya juga beda. Terus, nah, kabel bodinya itu yang di sini, yang menuju di dekat aki ini ada soket untuk ke bendik ya, atau switch atau relay starter ini ya. Bedanya lagi, ini ada bendiknya juga kalau yang double starter, atau relay yang buat ngubungin antara arus aki langsung ke dinamo starter gitu. Jadi arus aki yang menuju dinamo starter itu enggak, arus besarnya itu tidak ke saklarnya, karena kalau saklar dikasih arus besar itu rawan menimbulkan percikan ya, jadi bahaya. Makanya sistem kerjanya relay seperti itu ya. Jadi yang di saklarnya itu arusnya kecil gitu. Arusnya kecil yang masuk soket ini. Nah, relay ini tugasnya buat nyambungin langsung dari aki langsung ke dinamo starter. Arusnya besar karena yang dibutuhkan besar. Nah, jadi itu bedanya itu ya. Nah, jadi secara yang dibutuhkan kalau mau buat mengubah Alfa engkel jadi starter itu otomatis beli bendiknya, terus beli rangkaian kabelnya ini ya, ditambahin kabelnya yang dari negatif ini langsung ke, ada negatif aki ini di samping, ada yang ke bodi massa, ada yang langsung ke starter ya. Kalau Alfa itu originalnya 2 kabel, beda sama motor-motor sekarang. Itu biasanya yang ke dinamo itu cuma 1 kabel positif. Kalau Alfa ini 2 kabel, jadi yang dari dinamo motor itu ada 2 kabel negatif sama positif. Yang dari motor starter itu negatif ke aki, positifnya itu ke bendik atau relay ini ya, bendik. Baru bendik satunya ini ke aki, melewati sikring dulu ya, biar pengaman. Nah, jadi gitu. Kalau urutannya arusnya jadinya dari aki itu masuk ke bendik atau starter itu lewatin sikring dulu. Jadi ketika ada kejadian apa-apa, ada korsleting, itu
yang putus, yang terbakar sikringnya dulu ya. Dari sikring ini terbagi, dari sikring juga terbagi, ada yang ke sistem kelistrikan juga gitu, jadi sistem kelistrikan aman. Nah untuk yang motor ini kabel bodi nggak saya ganti, karena kemarin sih ada kabel bodi bekas Alfa double starter, cuma ternyata banyak yang rusak juga, banyak yang mengubah juga ya. Jadi saya akalin, saya tambahin aja ini. Jadi yang untuk sistem starternya atau untuk sistem dari tombol starter ke aki itu saya tambahin kabel aja ya, satu ya, karena arusnya ngambil dari yang ada di batok lampu itu. Di sana ada arus utamanya, terus satu kabel menuju soket ini ya. Soketnya standarnya seperti ini, ada soket Alfa pasti ada yang di atas ini nih. Ini untuk ke bendik atau sistem starternya. Jadi ini ya akal-akalan memang. Jadi itu aja yang dibutuhkan ya untuk merubah Alfa engkel menjadi starter. Mungkin saya ini dulu kasih perbedaannya, saya lihat perbedaannya lebih jelas. Saya ambilin itu. Oke, nah ini saya ulangi lagi, mungkin dari mengingat ya, atau untuk sekedar mengingat dari yang kemarin ya, yang video pertama itu merubah Alfa engkel menjadi starter. Di yang paling beda itu yaitu ya terutama sistem starternya. Sistem starternya itu ada dudukannya, yaitu di crankcase kiri. Nah ini crankcase kirinya atau karter kiri mesin. Nah, kalau karter kanan, crankcase kanan itu untuk nomor mesin ya, jadi tidak bisa ganti-ganti. Nah ini crankcase kiri. Crankcase kirinya seperti ini. Ini tipe engkel ya, aslinya ini ya, aslinya ini. Nah, di bagian ini, nah di sini ini tertutup ya, ini tertutup. Nah ini kalau ada dua tonjolan di sini ya sini, ini harusnya berlubang juga. Ini ada tempat bautnya untuk baut starternya, dan sini sih enggak ya, ini karena diikat dari sini. Ini memang tidak. Oke, sama ini nih bautnya, baut starter ya. Oke. Jadi gitu. Terus bedanya lagi di bawah sini. Nah ini di sini rapat kalau yang engkel. Ini
untuk dudukan pelindung starter ya, plat pelindung starter di bawah itu ini. Jadi kalau dari Alpha Ankle menjadi double starter, kalau nggak mau ganti crankcase itu ngelubangin ini ya guys, ngelubangin ini, dudukan lubang starternya, lubang bautnya, sama bikin lubang baut untuk pelindungnya. Ini bagian crankcase-nya yang dirubah ya, pelindung ini baut untuk dudukan pelindung motor starter ya, plat pelindung itu di bawah. Nah, itu crankcase-nya kanan kiri itu ini harus dilubangin. Kalau yang ini nggak ada lubangnya kalau yang ankle. Habis setelah itu yang saya ambil lagi dah. Sekarang bagian starternya, perstarterannya. Nah, ini dinamo starter yang harus ditambahkan, udah pasti mutlak gitu ya. Nah, terus bagian magnet nih, magnetnya ini kalau tipe ankle itu akan seperti ini aja ya bentuknya. Ini sudah ada lubangnya 3 ini. Lubang 3 ini untuk rumah pelor one way starternya. Nah, tinggal nambahin aja ya rumah one way pelornya. Jadi pakai magnet non starter atau magnet ankle untuk double starter itu bisa ya. Magnetnya nggak ganti, cukup tambahin rumah pelor one way nya. Nah, sudah rumah pelornya itu rangkaiannya ya sama gear pengantar starternya, terus ya ada pokoknya sanggep ini kayak gini, tapi banyak ada gearnya, ada gear besar, gear kecil. Terus ini rumah untuk one way nya ya kayak gini ya, itu guys. Nah, itu yang ada di mesin sebelah kiri itu yang diganti atau ditambahkan ya, lumayan banyak kan. Terus kemudian perlu holder yang ada starternya, yang ada kontak starternya. Terus kabel bodi itu beda antara ankle dan double starter. Cuma ya mau diakalin seperti ini, seperti yang saya lakukan itu juga bisa, cuma ngakalin aja ya, karena cuma nambah rangkaian untuk yang dari starter ini kontaknya ke bendik. Nah, ini bendik ini relay. Ini perlu juga tambahan, kalau yang di ankle nggak ada. Terus beli kabel starternya, kabel positif negatif. Udah, itu aja ya. Itu aja guys yang perlu dibeli atau ditambahkan kalau ingin merubah dari ankle menjadi double starter. Kalau biayanya sih ya berapa ya, kita hitung aja ya, mungkin hitung ini kalau beli, anggap aja dengan budget yang pres-presan gitu ya, atau seminim mungkin gitu, belinya copotan gitu ya, ada yang copotan ada yang baru mungkin lah. Kalau motor starter bisa aja beli yang baru, KW imitasi itu tuh. Kita hitung ya, kita dari starter anggap aja 150.000. Gigi one way dan gigi starternya itu ya bervariasi ya, antara biasanya ada yang jual 100.000, yang anggap aja 150.000 juga dah tuh. Terus beli bendik itu 50.000. Kabel
kabel-kabel itu lumayan juga sih kalau pakai yang, kalau mau yang lebih murah ya pakai yang meteran itu, ngerakit sendiri ya. Tapi yang anggap aja 50.000 juga, 60.000. Kalau beli yang variasi ori Yamaha itu juga lumayan guys, lumayan lah. Jadi anggap aja perkabelan itu 50.000. Jadi udah berapa? 150, 300, 500, 300, 400 bendik, perkabelan 450, perkabelan 50 jadinya 450 total. Terus ya, oh ya perkabelan anggap aja 70.000 ya sampai atas ya, ngakalinnya itu 70.000 berarti 470.000. Terus beli holder itu ya anggap aja 50.000 ya, kalau belinya biasanya copotan ya 520.000. Terus apa lagi ya, soket segala macam, skun itu kan ngakalin juga, itu anggap aja ya jadi 550.000. Nah tinggal crankcase-nya ini. Crankcase ini kalau ngerjain sendiri mungkin ngelubangin aja itu biasanya tukang bubut ngelubangin aja, per lubang itu antara 35.000 sampai 40.000 ya. Bikin drat gitu kan sekitar itu ya, ambil aja 40.000 ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 kali 4 160.000 total untuk modifikasi crankcase nya. Jadi 550 sama 160, 710.000 ya, 710.000. Tambah satu lagi ada plat pelindung ya, biasanya nggak baca beli copotan 50.000, 760.000. Itu segitu totalnya. Materialnya ya guys, itu materialnya atau barang-barangnya, belum ongkos bongkarnya, belum ongkos turun mesinnya. Ya anggap aja 750.000. Semuanya 750.000 itu bahannya untuk mengubah Alfa Engkel jadi starter. Nah kalau udah jadi starter kan gini. Ya bro. Oke, sampai sini dulu video Yamaha Alfa Engkel jadi starter. Sampai jumpa lagi di video yang lain lagi ya. Terima kasih yang sudah menonton, sudah subscribe. Assalamualaikum.